nice people. Hai. Kita dari kelompok 1 Psikologi Positif. Salam kenal. Di sini ada aku Nur Fauzia dan aku Sagita Zahra Tarias. Nah, di sini kita bakal sharing-sharing nih ke teman-teman tentang cerita inspiratif buat hidup kita. Wah, ya dong, pasti bakal seru banget ya. Tapi sebentar. Kita sampai lupa nih nanya kabar. Gimana kabarnya hari ini nice people? Silakan dijawab di dalam hati masing-masing ya. Kalau aku nih kabarnya hari ini lagi ngerasa bahagia. Bersyukur banget hidup di dunia ini masih bisa lihat awan bergerak. Terus tadi juga dengar air yang lagi mengalir. Dan juga bicara dan ngobrol sama keluarga. Sampai hirup udara yang seger banget. Itu luar biasa, bikin bahagia sih. Nah, kalau kamu sendiri gimana kabarnya hari ini, Sal? Aku alhamdulillah baik banget dong. By the way nih, dengar kabar kamu tadi nih ya, ternyata hal-hal basic yang jadi rutinitas biasa kita tuh bisa bikin kita bersyukur ya kalau diamatin ya. Jadi, tapi sebenarnya ada loh manusia yang dikasih keistimewaan sama Tuhan, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, dan akhirnya membuat dia tuh kesulitan bicara. Jadi kemarin tuh aku habis nonton film nih, judulnya The Miracle Worker. Itu film tahun 2002 yang menceritakan tentang perempuan yang sejak lahir tunanetra dan tunarungu. Jadi, filmnya ini dimulai dengan menampilkan seorang anak bernama Helen Keller yang menunjukkan perilaku mengganggu lingkungan sekitarnya dengan keterbatasannya. Nah, saat perilakunya tidak bisa dikendalikan keluarga dan lingkungannya, mereka akan memberikan permen yang membuat si Helen ini tenang. Setelah lama mencari pengobatan, keluarganya ini ingin menaruh Helen di rumah sakit jiwa karena mereka sudah berusaha mengobati si Helen ke semua tempat ternama, tetapi tidak ada yang dapat menanganinya. Namun, si ibunya ini tidak pernah mau karena ia melihat kecerdasan yang ditunjukkan Helen dengan keterbatasannya. Nah, singkat cerita, karena tidak ada dokter yang dapat menangani si Helen, akhirnya dikirimkanlah seorang pengajar privat untuk Helen. Nah, pengajar privat ini bernama Anne Sullivan, yang pada awalnya si Anne ini juga menolak untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ia tidak ada pilihan lain sehingga harus berangkat dan mengajari Helen. Saat sampai di rumah Helen, pertama Anne ingin mengajarkan bahasa kepada Helen untuk dapat mengajarkan hal lain juga. Nah, walaupun keluarganya tidak percaya, Helen dapat belajar bahasa dengan keterbatasannya. Walaupun begitu, si Anne ini tetap melakukan karena baginya Helen ini memiliki kelemahan di indranya, tetapi enggak dengan otaknya. Nah, pada awalnya ini, si ayah Helen tidak percaya pada Anne karena Anne juga hampir mengalami kebutaan seperti Helen. Nah, yang Anne lakukan pertama yaitu Anne membiarkan Helen mengenali dirinya dan Anne terus mengamati apa yang Helen lakukan. Jadi di sini kata pertama yang Helen pelajari adalah doll. Nah, Helen ini dapat menirukan kata tersebut dengan cepat. Namun, kakak tiri Helen ini, si James Keller, terus merasa Helen itu nggak bisa apa-apa. Tapi Anne membantah dan terus mengajarkan si Helen ini. Singkat cerita lagi, setelah sedikit mempelajari beberapa hal, Anne terus mengagumi kecerdasan Helen. Tetapi, ia juga terus mendapatkan tantangan saat mengajarkan Helen kata-kata baru nih. Dimulai dari Anne mendapat pukulan yang cukup keras dengan boneka, terus ia juga pernah dikuncikan di dalam kamar mandi. Selain tantangan tersebut, terdapat penolakan dari keluarganya seperti ayah Helen dan kakak tiri Helen yang tidak percaya dengan Anne. Nah, jadi tidak peduli dengan hal itu, si Anne ini terus mempelajari dan mengamati si Helen. Ia juga berusaha menunjukkan cara yang tepat dalam mengurus Helen kepada keluarganya Helen. Dan hal tersebut sangat ditentang sama keluarganya Helen karena terus membuat Helen ini marah dan semakin menjadi-jadi. Namun,
Anne ini terus melakukan hal tersebut demi kebaikan Helen. Nah, Anne ini terus mencari cara agar gimana sih bisa menunjukkan progres kemajuan Helen pada keluarganya. Akhirnya Anne juga terus meminta kesempatan untuk menunjukkan cara mengajar yang tepat untuk Helen dalam 2 minggu penuh. Akhirnya si Anne ini diberikan kesempatan bersama Helen untuk mengajarinya. Nah, saat 2 minggu itu, Anne menunjukkan banyak hal pada Helen, mulai dari mengetahui beberapa kata dan mulai patuh dengan perintah-perintah yang dikatakan. Nah, akhirnya Anne merasa belum puas dengan apa yang sudah dipelajari Helen. Ia merasa tuh Helen bisa melakukan hal yang lebih dibandingkan patuh dan melakukan hal-hal kecil. Helen hanya mengetahui suatu kata, tetapi dia tidak benar-benar mengerti dengan kata tersebut gitu. Jadi setelah 2 minggu, setelah kembali ke rumahnya, hal yang ditakuti Anne ini terjadi, yaitu Helen kembali melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti melempar barang, menendang, atau memukul. Nah, Anne ini merasa hal tersebut karena keluarga Helen ini terus memanjakan Helen. Anne kemudian langsung kembali mengajarkan hal-hal lain pada Helen. Nah, terus ia memberikan kata-kata pada Helen dan menunjukkan benda apa yang dimaksud pada kata tersebut. Dan akhirnya, Helen dapat mengerti kata dan makna dari kata yang sudah dia ajarkan. Nah, ia mulai menunjukkan kemampuannya pada keluarganya, dan Anne merasa senang atas apa yang ia dan Helen telah lakukan. Jadi, akhirnya si Anne ini kemudian menjadi pendamping Helen hingga dewasa, dan kerennya adalah Helen dapat berkuliah juga bekerja sebagai pengacara. Pokoknya nih film keren banget deh. Wah, ya ampun, Aklis ya. Kalau aku tadi dengar ceritanya benar-benar takjub banget gitu. Ini tuh ceritanya tuh luar biasa mengagumkan gitu ya dari si Helen Keller. Meskipun Helen Keller ini sebetulnya berbeda dari kita, dia nggak punya apa yang kita punya. Tapi justru di balik itu dia punya keistimewaan yang luar biasa, yang memang gitu, cuma dia aja yang punya. Kalau diperhatiin juga nih, kepribadian Helen Keller ini benar-benar positif ya, nice people ya. Dia punya resiliensi, terus optimisme, dan juga harapan yang tinggi. Nah, mungkin kita masih agak asing ya sama ketiga kata ini. Padahal sebetulnya 3 nilai ini penting banget buat kita milikin dan kita terapin ke kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita coba bahas satu persatu ya. Kita simak dulu nih dari resiliensi yang pertama. Jadi resiliensi itu adalah suatu kemampuan untuk menghadapi, mengatasi, bangkit, dan mampu berubah dalam menghadapi kesulitan. Dalam hidup tentunya manusia pernah mengalami kesulitan, bahkan keterpurukan yang membuat kita jadi merasa putus asa atas keadaan yang terjadi dalam hidup. Jadi resiliensi ini adalah suatu cara kita untuk bisa bangkit dalam menghadapi tekanan atau kesulitan yang tengah kita alami. Resiliensi juga mencakup perilaku, pikiran, dan berbagai sikap yang bisa dipelajari dan dikembangkan dalam diri setiap manusia. Proses dinamis yang mencakup adaptasi positif dalam konteks situasi yang sulit ini sangat penting dilakukan oleh kita nih di saat-saat yang lagi sulit. Nah, fungsi atau ciri-ciri dari resiliensi ini ada beberapa nih. Yang pertama ada overcoming, yaitu menganalisis dan mengubah cara pandang dalam menghadapi masalah sehingga menjadi lebih positif. Di film The Miracle Worker ini, tokoh utama yang bernama Helen Keller, di usia yang cukup muda, ia harus kehilangan pendengaran, penglihatan, dan bahkan kemampuan bicara. Sehingga apapun yang ia rasakan tidak bisa dikomunikasikan kepada orang lain, terlebih kepada orang tuanya. Yang hal ini membuat Helen kecil kerap menunjukkan perilaku agresif karena kesal dan frustasi akibat tidak bisa mengekspresikan keinginannya. Namun sejak kedatangan Anne, seorang guru private, pengasuh juga bagi Helen, perlahan Helen ini mulai bisa mengontrol sikapnya. Jadi secara tidak langsung, Anne sudah mengubah cara pandang Helen terhadap kekurangan yang ada dalam dirinya ke arah yang lebih positif. Kedua, ada steering through, yaitu memupuk keyakinan untuk mengontrol lingkungan dengan baik dan menyelesaikan setiap masalah. Jadi di film ini Helen Keller terlihat ya bahwa secara perlahan Helen ini dibantu oleh Anne sebagai pengasuhnya
dan dia mulai memiliki keyakinan untuk bisa mengontrol diri dan lingkungan sekitar. Hal ini akhirnya mengurangi sikap agresivitas yang biasa Helen lakukan, sehingga ia menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan selama ini adalah tindakan yang kurang baik dan kurang tepat. Yang ketiga ada bouncing back, yaitu membantu untuk kembali ke kehidupan yang normal seperti semula. Di dalam kisah hidupnya, di usia mudanya, Helen sudah memiliki kesulitan untuk hidup secara normal seperti kebanyakan orang. Namun lagi-lagi berkat dukungan keluarga dan juga Anne, secara perlahan Helen mulai berupaya menjalani kehidupannya senormal mungkin. Bahkan ketika dewasa ya, seperti yang kita tahu tadi, dari ceritanya, keterbatasan yang Helen miliki itu tidak menjadi penghalang bagi seorang Helen untuk berprestasi. Anne bahkan terus menjadi pengajar bagi Helen hingga Helen dewasa dan akhirnya bisa berkuliah dan bekerja sebagai pengacara. Lalu selanjutnya nih, ciri-ciri yang terakhir dari resiliensi ada reaching out, yaitu meraih aspek positif pada kehidupan atau makna hidup setelah kemalangan itu menimpa. Nah, dari film The Miracle Worker, Helen ini yang awalnya merasa frustasi dengan kehidupan, perlahan mulai mendapatkan makna positif dalam hidup. Semua tentunya tidak terlepas dari kepercayaan keluarga pada Anne untuk mendidik Helen. Nah, selanjutnya nih, gak cuma resiliensi, tapi di sini Helen juga punya nilai optimisme dan hope di film The Miracle Worker ini. Jadi kalau optimisme ini adalah suatu harapan baik yang dimiliki seseorang terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Sementara hope atau harapan adalah seperangkat proses berpikir positif yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di film The Miracle Worker ini nilai optimis terlihat dari sikap Anne sebagai guru yang tanpa lelah terus berusaha mengajarkan Helen berbagai pengetahuan. Meskipun terdapat penolakan dari keluarga Helen seperti ayah dan kakak tiri Helen yang tidak percaya dengan Anne. Jadi tidak peduli dengan hal itu, Anne terus mempelajari dan mengajari Helen. Dan bahkan berusaha untuk menunjukkan cara yang tepat untuk mengurus Helen kepada keluarganya. Dan meskipun hal tersebut sangat ditentang keluarganya ya, karena terus membuat Helen marah dan semakin menjadi-jadi. Tapi Anne terus melakukan hal tersebut demi kebaikan Helen. Hingga ketika Helen dewasa, ia menjadi pribadi yang mampu berprestasi dan menunjukkan pada dunia bahwa kekurangan bukanlah akhir dari segalanya. Nah, nilai resiliensi yang Anne tanamkan di dalam diri Helen membuat Helen dapat menjalani kehidupannya dengan lebih bermakna. Hal ini akhirnya memunculkan harapan atau hope dalam diri Helen untuk terus belajar dan belajar. Hingga dewasa, akhirnya Helen menjadi individu yang optimis dan penuh harapan. Nah, jadi kurang lebih itu tuh Nice People tentang cerita The Miracle Worker ya. Kalau kita bahas di sudut pandang psikologi positif. Keren banget ya ternyata, Val. Iya, positif banget ya kepribadian Helen Keller. Kita bisa belajar banyak dari Helen Keller buat diterapin ke kehidupan sehari-hari kita nih. Iya bener, Val. So nice people, semoga kita bisa jadi pribadi tangguh yang selalu optimis dan punya harapan tinggi seperti Helen Keller ya. Siap dong. Oke deh, nice people. Sekian dulu sharing-sharing dari kita tentang film The Miracle Worker. Semoga bermanfaat. See you, nice people.